Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita membahas untuk meneruskan materi kemarin, yaitu tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Kali ini kita membahas untuk bagian kedua. Nah, mohon maaf jika video yang saudara terima mungkin agak sedikit terlambat karena memang padatnya jadwal produksi video di masa pandemi ini. Terus terang luar biasa dibandingkan pertemuan virtual non virtual seperti biasanya. Tapi komitmen saya akan memberikan video kepada saudara itu maksimal hari Minggu. Jadi setiap minggunya saya insya Allah tidak akan miss untuk memberikan video kepada saudara. Baik, untuk tugasnya nanti seperti biasa saya berikan melalui Google Classroom, yaitu membuat ringkasan materi kuliah yang mana tugasnya akan due date itu minggu depan, yaitu hari Minggu. Nah, jadi doakan saja nanti insya Allah untuk materi saudara selanjutnya itu saya bisa tepat memberikan di hari Jumat sorenya. Jadi saudara tidak terlalu lama menunggu video dari saya. Dan mohon masukan jika nanti masih ada beberapa kekurangan dalam pemberian materi. Saya masih menerima masukan yang mana itu nanti membuat saudara nyaman dalam belajar. Kita menyesuaikan. Tapi untuk penyampaian secara menerangkan begini, beberapa survei kemarin saya ambil rata-rata lebih menyukai dengan YouTube karena mereka lebih fleksibel dan tidak terpatok jam harus standby depan saya dengan menggunakan media Zoom. Nah, tidak perlu lama lagi, mari kita mulai materi karakteristik SPM yang bagian 2 ini. Semoga bisa diterima oleh saudara dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi saudara di rumah. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dan semoga bisa menjadi ilmu baru buat saudara. Nah, ini batasan pengendalian manajemen. Nah, ini saya jelaskan rules kita yang akan kita bahas mengenai karakteristik ini. Jadi pengendalian manajemen itu terletak antara, tolong nanti ini agak fokus ya, kalau nanti misalkan kurang paham, saudara bisa ulangi lagi, rewind lagi sampai saudara paham. Jadi pengendalian manajemen itu terletak antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Jadi di dalam perusahaan, pengendalian manajemen itu letaknya ada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Yang membuat balance antara formulasi strategi dan pengendalian tugas adalah pengendalian manajemen. Jadi ketika saudara mempunyai warung aja deh gampangannya. Saudara sudah mempunyai rancangan strategi. Kemudian sudah mempunyai rancangan strategi dan saudara sudah mempunyai pengendalian tugas. Artinya tugas-tugas seorang pegawai yang mana kamu tugasnya jaga toko, yang ini tugasnya bagian pengiriman, yang ini tugasnya bagian kasir. Sudah ada porsi-porsi tugas masing-masing. Nah, yang mengendalikan antara formulasi strategi saudara apa? Saya kepingin membuka toko, saya ada 2. Saya kepingin mempunyai toko yang toko ramah pembeli. Artinya orang yang datang ke saya tidak hanya mendapatkan barang, tapi mendapatkan servis, yaitu pelayanan yang baik. Nah, itu formulasi strateginya. Kemudian tugasnya yang membuat balance antara keduanya, yaitu adalah bagaimana saudara mengendalikan manajemen antara strategi dan tugas, yaitu adanya seorang supervisor yang mengendalikan visi dari owner dan tugas-tugas dari karyawan di bawahnya yang bekerja. Nah, itu posisinya ada di tengah. Kemudian apa itu formulasi strategis? Formulasi strategis itu paling tidak sistematis di antara ketiganya. Kenapa tidak sistematis? Karena bisa berubah-ubah. Misalkan, saya kepingin menjadi toko yang ramah pembeli. Tapi di suatu waktu
ada kompetitor baru yang masuk di market saudara. Nah, saudara tentu saja tidak hanya mengandalkan ramah pembeli, tapi diskon. Kemudian sistem COD tanpa berbayar. Nah, jadi strategisnya itu tidak sistematik karena apa? Bisa berubah-ubah tergantung suasana dan situasi yang menjadi hambatan. Kemudian pengendalian tugas itu paling sistematis. Kenapa sistematis? Karena sudah jelas porsinya, yang mana tugas kasir itu ya tugasnya mengkasiri. Tetap dia ada di situ. Tugasnya yang menjadi pelayan toko yang menunjukkan letak pembelian, ya dia di situ. Dia tidak akan berubah job desk-nya kecuali dia berubah dari pelayanan sampai ke pergudangan. Itu jelas berbeda job desk-nya. Jadi tetap seperti job desk-nya. Nah, yang membuat balance lagi-lagi adalah pengendalian manajemen. Jadi yang membalanskan antara formulasi tadi dan pengendalian adalah manajemen. Bagaimana caranya manajemen atau supervisor mengakomodir dari tujuan owner ketika ada perubahan strategi. Ketika ada perubahan strategi, kemudian supervisor akan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahannya bahwa sekarang rencana perusahaan berubah. Yang mana tadinya adalah ramah pembeli, sekarang ada program penawaran dan greeting yang formal. Jadi ketika ada konsumen masuk, selamat datang kakak di toko kami, silakan berbelanja. Yang lainnya menyaut, makanannya segar-segar. Yang lainnya menyaut lagi, murah-murah. Yang mana nyaut lagi, tempatnya dingin loh, gitulah. Itu greeting standar. Jadi yang membuat mereka itu menjalankan sesuai dengan roles dan kegiatannya itu pengendalian manajemen. Sampai di sini paham ya? Kemudian untuk formulasi strategi itu fokus pada jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena yang namanya strategi itu harus jangka panjang. Saya ingin ekspansi di kota ini. Artinya akan membuka cabang di kota ini. Fokusnya jangka panjang. Jadi ketika saya ingin ekspansi, maka saya harus menyisihkan budget sekian rupiah untuk dana ekspansi. Karena dengan ekspansi maka akan mengkokohkan merek saya di mata masyarakat. Nah itu. Kemudian pengendalian tugas. Pengendalian tugas itu fokusnya pada kegiatan jangka pendek. Kenapa lagi nih kok jangka pendek? Karena seperti saya katakan di awal, misalkan tugas saudara adalah kasir. Tugas saudara adalah seorang waiters atau pelayan yang melayani di toko itu tadi. Kita ngomongnya skala kecil aja biar gampang bayangin. Dia tugasnya ya itu aja. Dia tidak akan menjadi tugas jangka panjang kecuali ada perubahan posisi atau job desk dari karyawan tersebut. Gampang kan bayanginnya? Nah, jadi dia posisinya hanya pada on duty pada masa itu. Tidak akan berubah kecuali dirubah oleh ownernya job desk-nya. Nah, sementara pengendalian manajemen ada di antaranya ya membalanskan lah. Rencana jangka panjang yaitu artinya menyesuaikan dengan pengendalian tugasnya. Ya berarti ketika akan membuat rencana jangka panjang, karyawannya ya jangan dibikin yang yang suka ngutil, yang suka malingan, yang tidak bisa diatur. Ya harus bisa mendukung rencana ownernya. Nah, ketika mendukung rencana ownernya akan mendatangkan pembeli-pembeli baru, konsumen baru yang mana akan menambah pundi-pundi dari tokonya. Kemudian selanjutnya, formulasi strategi menggunakan pikiran kasar akan masa depan. Jadi sebenarnya kenapa kasar? Kasar itu kan artinya belum bisa tergambarkan, masih ide yang mentah. Ketika saya mempunyai kantor pusat di kota Salatiga, saya kepengen membuka di Semarang. Nah, saya belum bisa memberikan gambaran
apakah nanti ketika akan membuka di Semarang akan seramai yang di Salatiga. Saya belum tahu karakteristiknya konsumen yang ada di Semarang. Saya belum tahu bagaimana susahnya perizinan yang ada di Semarang. Jadi kepengen aja dulu. Saya kepengen buka di Semarang. Urusan yang belakang-belakangnya nanti aja gitu. Jadi belum terstruktur, masih berupa strategi sambil berjalan. Karena lagi-lagi formulasi strategi tadi di sini. Nah, ini fokusnya jangka panjang. Jadi mikirnya masih sambil jalan dan nanti-nanti. Kemudian untuk pengendalian tugas itu menggunakan data akurat saat ini. Bagian kasir, data akurat accountingnya supaya menghindari perbedaan stok antara inventory gudang dengan barang yang ada di display, makanya menggunakan sistem barcode. Dengan barcode reader, kita bisa langsung mengecek real time apa yang menjadi stok real time kita. Ketika akan mengecek harga stok sampo, pembeli beli sampo nih di barcode, kemudian langsung akan motong stok gudang. Nah, gudang itu ada manajemen gudangnya. Ketika stok di gudang misalkan kalau tinggal 5, rencananya kita harus segera memesan ke distributor. Kalau itu ada kekosongan inventory, maka akan menjadi buruk nilainya. Saya mau datang ke toko cari sampo nggak ada, cari sampo merek lain nggak ada, cari pasta gigi nggak ada. Lah ini tokonya niat jualan apa enggak? Nah, itu jangan sampai terjadi di toko atau perusahaan kita dalam menyediakan barang. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka menggunakan sistem barcode untuk mengecek real-time inventory di gudang dan display. Nah, kemudian sampai mana tadi? Pengendalian manajemen itu terletak di antaranya. Ya, lagi-lagi dia yang membalancekan. Ya, ini ilmu yang saudara pelajari sistem pengendalian manajemen itu adalah ilmu penyeimbang antara formulasi strategi dengan pengendalian tugas. Saudara sudah belajar tentang manajemen strategik, manajemen operasional, kemudian nanti akan belajar sistem pengendalian intern. Nah, atau mungkin sudah diambil, atau mungkin tidak ada di sini mata kuliahnya. Nah, itu yang menyeimbangkan apa? Yang menyeimbangkan adalah sistem pengendalian manajemen. Nah, jadi peran serta saudara nanti di dunia manajemen itu sangat luas. Di semua lini bidang perusahaan membutuhkan saudara lulusan manajemen. Dari bidang HRD, bidang supervisor, di bidang marketing, CEO, semuanya membutuhkan saudara yang mempunyai background manajemen. Jadi tidak perlu risau nanti ketika lulus saya mau kerja di mana, saudara langsung pede aja. Ketika ada sarjana pasti membutuhkan, ketika ada sarjana pasti dibutuhkan oleh pemberi kerja. Nggak tahu siapa yang membutuhkan, pede aja dulu. Kita mau menyebarkan pikiran-pikiran positif sehingga ya energi yang masuk ke kita itu positif. Jangan negative thinking mulu. Wah, lulusan makin lama makin banyak, besok saya mau kerja di mana? Tuntutan orang tua begini, tuntutan pasangan kita begini. Teman-teman udah pada kerja semua, teman-teman buka usaha, saya nggak punya usaha karena saya nggak bakat atau saya nggak punya modal. Aduh, hidup saya kok rasanya susah. Ya, itu adalah pikiran-pikiran negatif. Makanya positive thinking aja dulu. Memang tidak mudah, tapi bisa dilatih. Baik, kita lanjutkan. Proses perencanaan dalam formulasi strategi merupakan hal yang lebih penting. Kenapa penting? Nah, ibaratnya gini. Saudara mau berpergian ke kota Jogja dari Salatiga. Kalau tidak direncanakan, kira-kira nyampe nggak? Nyampe, Pak, gitu. Tapi ketika sampai Jogja mau ngapain? Bingung, Pak. Nah, ya itulah. Semuanya perlu perencanaan. Ketika kita akan bepergian ke kota manapun, kita akan berangkat kuliah pun,
pasti membutuhkan rencana. Rencananya apa? Saya mau berangkat kuliah, nanti saya rencana pengen jajan di sini, saya mau main sama ini, saya mau ngobrol sama ini, saya mau mengumpulkan tugas dari dosen ini, saya mau masuk kelas di kelas bapak ini atau ibu ini jam sekian, dan nanti saya akan pulang, dan ketika pulang saya akan masuk di kegiatan UKM. Rencana. Kalau tanpa rencana, ya yang penting berangkat kuliah dulu. Sampai kampus, tugasnya ketinggalan, lupa bawa HP, lupa sarapan, lupa masuk kelas di mana. Atau jangan-jangan hari itu malah nggak kuliah. Nah, itulah sama halnya dengan ketika membuka usaha. Ketika membuka usaha juga memerlukan perencanaan atau formulasi strategi. Nah, dengan formulasi strategi, arah tujuan dari usaha saudara bisa lebih terarah. Kemudian, proses pengendalian merupakan hal yang lebih penting dalam pengendalian tugas. Proses pengendalian merupakan hal yang lebih penting dalam pengendalian tugas. Ya iyalah. Kenapa lebih penting? Lah itu kalau nggak dikendalikan, gimana cara kerjanya kasir tadi? Gimana cara kerjanya waitress? Gimana cara kerjanya orang bagian gudang? Mereka bisa seenaknya sendiri dong. Jadi kita tidak bisa mendukung rencana formulasi strategi. Nah, kemudian dalam pengendalian manajemen perencanaan dan pengendalian hal yang sama penting. Jadi antara pengendalian manajemen dan pengendalian ini tadi, yang saya cerangkan tadi, ini sama penting. Kenapa? Karena bukan membalancekan lagi. Ketika seseorang menjalankan sesuai dengan job desk-nya, dan kemudian diatur oleh seorang SPV dalam mengendalikan manajemen antara perencanaan dan pelaksanaan, itu kalau tidak dikendalikan dengan bijak atau balance, maka tidak bisa berjalan dengan sesuai porsinya. Baik, sampai di sini untuk awal-awalnya. Semoga bisa paham ya. Kalau tidak paham, silakan saudara bertanya ke saya. Boleh di bawah, di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya balas, tapi tidak real time, tapi tetap saya balas. Nah, ini hubungan SPM dengan bidang lainnya. Jadi kita akan melihat korelasi dari SPM dengan unit ilmu lainnya. Apa aja? Dengan fungsi manajemen, akuntansi manajemen, udah pada ngambil semua ya di semester 3 paling ini. Kemudian struktur pengendalian internal, SPI tadi seperti yang saya sampaikan, dan pengauditan internal. Oh, saya enggak ngambil pengauditan, Pak. Ya, enggak ngambil enggak apa-apa. Ini kan kita belajar ilmunya aja di permukaan. Ya minimal saudara mengetahui dikit-dikit lah, tidak perlu secara mendalam. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan SPM yang pertama, yaitu dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu mencakup apa aja sih? Dari perencanaan, kemudian cara mengorganisasinya, pelaksanaan dan pengendalian. Jadi dari hulu sampai hilir. Dari fungsi kerja dari CEO sampai kepada pegawai yang non struktural. Artinya ya tidak ada di dalam lini perusahaan. Nah, fungsi SPM-nya untuk apa? Fungsi SPM-nya, nah diterangkan di bawah, merupakan bagian proses manajemen yang berhubungan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang rules-nya. SPM itu ada di tengah-tengah antara fungsi perencanaan atau formulasi strategi dan pengendalian. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena tadi di awal saya sudah menjelaskan. Jadi fungsinya SPM itu sebagai penyeimbang di dalam fungsi SPM dalam fungsi manajemen itu sebagai balancing antara fungsi perencanaan atau formulasi strategi dan pengendalian organisasi. Kemudian kita akan melanjutkan hubungan SPM yang kedua, yaitu
Hubungan SPM dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu apa? Akuntansi manajemen bukan akuntansi dan manajemen, tapi enggak. Bagaimana cara menghitung manajemen dari sudut pandang akuntansi? Nah, informasi akuntansi manajemen digunakan dalam struktur proses SPM. Contohnya apa? Kok menggunakan dalam struktur proses SPM? Ketika kita akan menghitung atau mengklasifikasikan pos biaya, biaya tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, posisikannya gimana? Nah, dalam menentukan biaya, posisi biaya tenaga kerja langsung, artinya itu adalah karyawan tetap. Biaya tenaga kerja langsung, kalau saya sebelum paham saya jelaskan, itu adalah tenaga kerja yang memang sudah menjadi pokok biaya dalam suatu produk tersebut. Misalkan, ketika saudara akan memproduksi baju, sablon baju, satu sablon baju membutuhkan tenaga kerja 2 orang. Yang pertama di bidang penyablonan, yang kedua di bidang packaging. Dan satu periode produksi dalam pabrik tadi, produksi normal ada di angka 10 per hari. Itu adalah angka produksi normal. Jadi itu adalah kapasitas normal. Kapasitas normal pada saat proses produksi yaitu 10 baju per hari dikerjakan oleh 2 orang. Nah, 2 orang tenaga kerja tadi itu dalam pos biaya akuntansi biaya atau akuntansi manajemen nanti dicatat sebagai biaya tenaga kerja langsung dan biaya yang mendukung proses produksi tadi menjadi biaya overhead pabrik. Nah, itu sudah biaya yang tetap dan kapasitas normal sebuah perusahaan. Nah, dengan adanya SPM ini akan mengklasifikasikan dan mengukur kinerja dari kebutuhan organisasi tersebut. Nah, ketika ada proses produksi tambahan, yaitu ada momen lebaran atau momen pemilu, maka kapasitasnya menjadi tidak normal. Yang mana memproduksi itu setiap harinya 10 piece. Karena kapasitas produksi sedang tidak normal, maka pada hari itu kapasitas produksinya naik 2 kali lipat menjadi 20 piece per hari. Nah, artinya ketika menjadi 20 piece per hari, ada biaya tambahan lagi. Biaya operasional tambahan. Ada biaya tenaga kerja tambahan. Nah, dalam SPM mengklasifikasikan bahwa biaya tenaga kerja tambahan itu pos biayanya namanya biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan biaya overheadnya yang menjadi biaya pendukungnya tadi menjadi biaya overhead pabrik tidak langsung. Jangan bingung ya, ini sebenarnya gampang. Kalau bingung nanti diulangi lagi, saya yang membahas tentang ini. Masih bingung lagi, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Sertakan nama dan nomor NIM saudara. Jadi SPM menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Ini tadi, ini informasi pusat pertanggungjawaban, ya ini menjelaskan tentang yang di atas ini. Kita lanjutkan. Kita akan mengetahui lagi hubungan SPM dengan struktur pengendalian internal. Internal mana? Internal perusahaan. Nah, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan SPI ini. SPI terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai. Jadi SPI ini adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang owner bisa mengendalikan internal dalam perusahaan. Kenapa harus dikendalikan? Karena dengan dikendalikan itu akan memberikan jaminan. Jaminan apa?
jaminan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau saudara sudah pernah mengambil mata kuliah sistem pengendalian internal ya ini hubungannya dengan SPM. Tujuan SPI apa? Pengendalian akuntansi internal dan pengendalian administratif internal. Kenapa akuntansi harus dikendalikan? Padahal orang yang mengerti keuangan adalah akuntansi. Seharusnya dengan etika dia sebagai seorang akuntan, dia tidak akan menyelewengkan dana. Itu kata dalam buku sejarah. Prakteknya, ketika manusia sudah bertemu dengan uang, maka norma etika akuntannya tadi menjadi tidak ada. Apakah hal tersebut hanya mitos, Pak? Tidak. Di dunia pekerjaan, di dunia perusahaan, moral dan etika itu hanya mitos ketika angan-angan ketika kuliah. Jadi saya tidak mengada-ada dan tidak menjelek-jelekkan oknum-oknum yang ada di sana. Bukan berarti tidak ada orang yang bersih, ada juga. Tapi di luar sana tidak sebaik yang saudara bayangkan. Seorang akuntan, dia mengetahui seluk-beluk caranya menggelapkan keuangan tanpa diketahui oleh owner. Nah, seorang owner merekrut seorang akuntan untuk mengelola keuangan dan mendapatkan pos biaya itu sesuai dengan porsinya. Nah, dengan kata lain kan dia tidak mengetahui proses akuntansi yang berjalan karena memang ilmunya nggak ada. Dia nggak ngerti bagaimana cara menghitung sebuah operasional. Taunya ya untung dan rugi. Rata-rata owner gitu. Nah, ini adalah celah bagi seorang akuntan untuk bermain di dalamnya. Nah, SPI ini mengendalikan peran akuntansi internal. Siapa yang mengendalikan? Nanti setelah ini, yaitu di auditing. Nanti kita bahas. Pengendalian administrasi internal. Kok dikendalikan? Iya dong. Ketika tidak tertib administratif, maka kita tidak bisa menelusur historical pembayaran atau penjualan kita. Ketika terjadi penjualan, administratif nota-notanya itu tidak sesuai dengan prosedur, kemudian bagian cek dan recheck pada saat penjualan tidak sesuai, alur notanya juga tidak pas, ada penjualan tanpa tidak disertai dengan bukti pembelian, maka akan menjadi kebocoran keuangan bagi perusahaan. Berawal dari administratif itu. Nah, ini yang terakhir. SPM berhubungan erat dengan pengendalian administratif internal. Nah, dengan adanya SPM, harapannya bisa memberikan hubungan erat dengan administratif internal. Karena berawal dari administratif internal, ini jejak kriminal di perusahaan bisa terlacak. Karena kalau di dunia online ada namanya jejak digital. Kalau di perusahaan ada namanya jejak tertulis. Jadi dengan menelusur pos-pos pembelian, bukti pembelian, alur pembelian yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian job desk yang tidak sesuai dengan posisi tempatnya, itu berpengaruh pada administratif internal dan menjadi objek penyelidikan di bidang audit atau pengauditan lah, masih menjadi objeknya. Jadi yaitu hubungannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang berikutnya, hubungan SPM dengan pengauditan internal. Pengauditan fungsinya buat apa? Nah, ini berfungsi memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan pengendalian lainnya. Sama halnya dengan polisi. Polisi memastikan pengendara yang ada di jalan raya adalah orang yang cukup umur. Karena dengan cukup umur, emosinya lebih stabil dan mengelola kendaraan dengan bijak. Yaitu mayoritas segitu, tapi ada juga yang nggak bijak. Cara memastikannya gimana? Dengan mengadakan operasi pengecekan surat-surat. Nah,
Dengan pengecekan operasi surat-surat bisa memastikan bahwa pengendara kendaraan bermotor atau bermobil yang ada di jalan raya itu sudah cukup umur karena dibuktikan dengan kepemilikan SIM. Nah, jadi samanya dengan audit. Ketika akan mengecek keefektifan dari administratif perusahaan, dia akan memastikan pengendalian internal atau tata kelola dalam administratif perusahaan itu sudah berjalan dengan semestinya. Fungsi pengauditan internal telah meluas menjadi pengauditan keuangan, kemudian kepatuhan, dan kinerja. Keuangan sudah jelas ya, kalau keuangan ya yang pertama ya. Lalu kepatuhan. Nah ini kadang tuh orang ketika sudah di dalam perusahaan, sudah nyaman jadi pegawai tetap, sudah menjadi seorang senior di situ, tidak patuh dalam menjalankan job desk-nya. Misalkan dia posisinya seorang manajer marketing. Nah ketika sudah menjadi pegawai tetap, sudah menjadi karyawan senior, sudah punya jabatan, manajer marketing menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri. Apa itu? Nah, contohnya gini. Ketika menjadi seorang manajer marketing di dealer mobil misalkan. Nah, dia harus memastikan marketingnya itu bisa menjual jumlah unitnya sesuai dengan target perusahaan. Nah, apa yang terjadi? Dia menjual mobil dengan diskon yang terus-terusan. Loh, memang ada diskon kan Pak? Itu. Iya, memang. Setiap manajer marketing itu memang ada diskon, punya wewenang diskon. Jadi misalkan harga mobil yang tertera dalam price list itu 100 juta, sebenarnya aslinya nggak segitu. Ada kesan seolah-olah nanti marketing memberikan, ya udah Pak, saya diskon 5 juta itu pakai wewenang saya karena Bapak menjadi pelanggan pertama saya. Itu cuma bahasa klise. Ya artinya dia diharapkan bisa menjual tanpa diskon. Tapi kalau dia bisa menjual dengan diskon terus, ya berarti kinerjanya buruk. Artinya apa? Ya tidak bisa memberikan profit lebih bagi perusahaan. Nah ini kalau si seorang marketing manager itu menyalahgunakan wewenangnya untuk mengeluarkan diskon terus, nah perusahaan kapan untungnya? Atau mungkin wewenangnya lebih berparah lagi, memberikan diskon atau menjual tanpa diskon. Malah saya ngajari nanti jatuhnya ya, nggak apa-apa, biar saudara tahu. Jadi menjual mobil 100 juta, ya kan? Menjual mobil 100 juta, tapi disampaikan kepada konsumennya bahwa gini. Menjual ke konsumennya dalam bentuk potongan, jadi misalkan 90 juta. Ya kan? 90 kan? Nah, dia menyampaikan ke perusahaan penjualan dalam bentuk non-diskon, yaitu 100 juta. Nah, bayar 100 juta kan? Konsumen bayar 100. Nah, 100-nya tadi itu kita potong dulu 10 dan kita bayarkan 90. Nah, kita menyampaikan ke konsumennya gini, Pak, ini nanti pembayarannya 100 ya Pak ya. Nanti saya bilang ke sananya diskon, padahal ini sebenarnya tidak boleh gitu loh. Tapi kita pura-pura gini aja, terus nanti saya kembalikan lagi ke Bapak 95. Nanti 5-nya buat saya karena saya sudah motong Bapak ini. Gitu. Itu bisa aja terjadi. Dan banyak berbagai macam cara fraud. Nah, yang bagian ini tidak usah diulang-ulang ya, karena ini rencana kejahatan. Tapi bisa dijadikan bahan evaluasi saudara ketika nanti menjadi seorang auditing. Jadi banyak banget kepatuhan yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Nah, kinerja ya tentu saja yang ini memastikan kinerja dari pegawai itu sudah sesuai job desk-nya. Nah, kalau job desk-nya di bagian gudang, yang ngapain dia menangani pembelian? Itu kan sudah tugasnya marketing. Nah, apakah ada kecurigaan tertentu kok bagian gudang ikut-ikutan main ke depan? Apa dia ingin mengambil bonus dari pihak ketiga karena sudah menjual asuransi?
Nah, banyak lah. Pokoknya semua kejahatan dalam perusahaan itu nanti sangat beragam. Saudara akan ketemu dan saudara akan belajar sambil bermain di dalamnya. Nah, sekarang yang belajar yang benar-benar dulu. Ini nggak perlu, sudah dijelaskan di awal. Ya, SPM mempunyai hubungan yang erat dengan pengauditan manajemen, ini ya sudah dibahas di depan. Kita lanjutkan lagi supaya tidak terlalu lama saudara nonton videonya. Ini metodologi pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan para manajer. Ini ada kata-kata mananya ini dihapus saja ini. Nah, salah ketik ini. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Jadi pengendalian manajemen itu ya seperti saya jelaskan di awal, dengan adanya SPM, proses para manajer atau SPV tadi mempengaruhi bawahnya, memberikan pengendalian wewenang atau pengendalian tugas kepada bawahannya agar mau menjalankan strategi perusahaan. Jadi manajer itu memastikan bahwa karyawan yang ada di bawahnya itu sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya. Yang marketing jadi marketing, yang bagian gudang juga tetap di bagian gudang, kemudian kinerjanya juga sesuai dengan job desk-nya, formulasi strategi dijalankan dengan baik. Nah, itu fungsi dari manajer. Nah, ini aspek proses pengendalian. Itu saya rasa gampang aja nih, tinggal dibaca. Ini contoh-contohnya. Kalau ada yang bingung dengan poin A sampai E, saudara bisa tanya. Nanti sertakan nama dan NIM saudara. Baik. Nah, ini rangkanya. Nah, baik, mari kita fokus di bagian ini. Strategi ini adalah awal mula dari implementasi. Strategi hasilnya apa? Hasilnya ya ini, kinerja. Nggak bingung ya? Nah, untuk mencapai antara strategi dan kinerja ini, ada proses yang di dalamnya ini. Nah, ini prosesnya. Prosesnya kita namakan mekanisme penerapan. Ini kalau bingung, ya silakan diulang-ulang. Kita awali dari sini dulu. Dari struktur organisasi. Pulpennya ganti hitam dulu. Nah, dari sini kita mulai. Atau ganti merah aja. Nah, gini. Kita berawal dari struktur dulu. Struktur perusahaan harus jelas. Yang mana itu marketing, yang mana itu supervisor, yang mana itu bagian gudang, yang mana itu bagian lapangan, yang mana bagian COD. Agar strateginya ini bisa berjalan, kita strukturnya harus jelas dulu. Ada struktur organisasi, yaitulah dengan adanya struktur organisasi, kita bisa paham, kamu kerjanya ini. Kayak di organisasi UKM dulu. Ketua mempunyai sekretaris. Sekretaris tugasnya apa? Ya, bagi juru catat dan merewind atau mengingatkan ketua ketika ada notulen rapat. Ada bagian bendahara yang bagian ngurusi keuangan, ada bagian staf dokumentasi yang ngurusin dokumentasi, ada yang bagian keamanan. Nah, itu strukturnya harus jelas dulu. Sebelum menjalankan semuanya, strategi berawal dari struktur dulu. Kemudian struktur organisasi ini ada hubungan timbal balik dengan kebudayaan. Nah, di sini. Kebudayaan di mana? Ya, ini culture di suatu perusahaan di mana ada culture di Jawa dengan culture di Sulawesi jelas beda.
Nah, strategi kita harus bisa mengimplementasikan culture di suatu tempat tersebut. Nggak mungkin dong kita menggunakan strategi yang strategi cara memanage orang Jawa di masyarakat Sulawesi. Masyarakat Sulawesi, mereka to the point dan tidak ngomong di belakang, rata-rata gitu sih. Jadi langsung kerja, pokoknya nggak suka bilang nggak suka. Dan pokoknya straight to the point dulu deh. Benar salah urusan belakang. Nah, rata-rata orang timur begitu. Nah, berbeda dengan orang Jawa. Yang ngerti tapi diam aja. Nggak ngerti juga diam aja. Suruh kerja, malu-malu. Suruh kerja berkelompok, malah kadang juga, ya macam-macam lah. Nah, ada cara mengelola karyawan berdasarkan kebudayaannya. Nah, kita lanjutkan. Kebudayaan itu ada hubungan timbal balik dengan manajemen SDM. Nah, yang mengendalikan kebudayaan, ya cara manajemen SDM tadi. Seperti saya bilang, cara memanage karyawan Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, atau Papua, berbeda. Culture-nya beda. Saya membawa culture Sulawesi ke daerah Batak, beda lagi. Orang sana ya ngomongnya gitulah. Saya masuk ke daerah Papua, tambah beda lagi cara mengimplementasikan. Karena setiap suku dan budaya di suatu kepulauan ini berbeda-beda. Gak usah jauh-jauh. Masyarakat Salatiga atau masyarakat Semarang dengan masyarakat di Jogja berbeda. Cara ngomongnya aja udah beda. Ketika di Semarang ada tambahan kata i-nya, di belakang di Jogja ada kata nggak ada i-nya, nggak ada ioi gitu. Di sini ioi. Nah, itu sudah beda. Orang Jawa, orang Jogja ada yang bilang ioi, wah, orang Jawa berkata ngegas banget nih orang, ioi gitu. Emangnya apa gitu? Nah, orang Semarang ketika ada orang Jawa ioi gitu. Nah, nadanya kayak orang, wah ngejek nih bang gitu, baper lagi. Nah kan berbeda kan. Nah, jadi semua suku dan culture kemudian daerah itu tidak bisa kita samakan cara pengelolaannya. Nah ini yang ngatur di bagian manajemen. Makanya ada pelajaran MSDM, manajemen sumber daya manusia, kalau saudara kemarin sudah mengambil. Nah, MSDM ini ada hubungan baliknya dengan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen juga mengendalikan struktur organisasi. Jadi ini semuanya ada keterkaitannya. Yang mengendalikan ini semua ada keterkaitannya dan semuanya ada hubungan interveningnya. Nih, saling berhubungan. Ini kayak variabel penelitian ya. Mirip lah, ini bisa digunakan nih besok nih buat variabel penelitian. Hipotesisnya bisa jadi berapa nih? 1, 4, ada 6 hipotesis. Mungkin bisa lebih. Variabelnya ada 6. Nah kan, mantep kan jadi judul skripsi nih. Nah ini, bisa lebih nih, kan ada hubungan interveningnya beda. Hipotesisnya saudara bisa 10 atau 12 nih, karena ada hubungan interveningnya. Nah, cocok lah kalau saudara mau sedikit agak repot tapi hasilnya bagus, bisa gunakan judul ini. Nah, jadi begitu dari proses mekanisme penerapan ini akan menghasilkan sebuah kinerja. Kinerjanya apa? Dengan strategi saya akan membuka toko baru di daerah Semarang dan strategi saya adalah menjual barang dengan produk murah, atau saya akan memberikan standar operasional bagi karyawan itu, greetingnya harus benar. Ketika ada konsumen, saya greeting standarnya benar. Di bagian telemarketing juga ketika ada telepon, ngomongnya harus benar. Misalkan ada telepon masuk, jangan bilang, halo, gitu. Siapa di situ? Loh, ini kayak nantang. Yang benar kan, halo selamat siang, dengan PT ini silakan membantu, ada yang bisa saya bantu. Greetingnya standar, dari satpam sampai OP ngomongnya juga standar. Nah, makanya dari ini semua akan menghasilkan kinerja. Kinerjanya apa? Ya, dari OP
sampai di posisi semua lini start. Ketika ada telepon masuk, ngomongnya harus standar, kinerjanya juga harus standar. Nah, jadi itu hasilnya. Nah, ini pengendalian tugas adalah proses memastikan bahwa tugas spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, ini yang melandasi saya menjelaskan panjang lebar di depan kata-kata ini. Nah, ini bisa saudara baca sendiri. Nah, saudara, mungkin begitu. Sampailah kita pada akhir presentasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ini adalah sesi part 2 dari karakteristik SPM. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi saudara. Dan sekali lagi, jika masih bingung, bisa diulang-ulang berkali-kali. Dan untuk penugasan RMK saudara akan berakhir minggu depan, yaitu hari Minggu ke depan. Dan nanti mungkin saya akan buka hari ini juga penugasannya di Google Classroom. Dan bisa saudara cicil dari sekarang. Nah, terima kasih atas partisipasi saudara dan terima kasih atas kesediaan untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga saudara diberikan kesehatan semua di rumah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.